Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dan kuntibayun maka orang sami-sami menjalankan puja segala puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Dan alhamdulillah dunia Isa orang masih dipaparin nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sempatan. Alhamdulillah orang tiasa kumpul di masjid. Mudah-mudahan kumpulan orang ayat di rahmat salam Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat wa salam mugi-mugi tetap terusuk dipuculkeun dipacarkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibuna Nabiyullah Sayyidul Alamin penghulu alam semesta. Penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja kawitan maka seperti biasa doa istighfar secara tulus di kawitan itu sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa a'buduka wa wa'adika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, 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 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد على قلبه ورضا نفسه وسيلة رشده ومداد كلماته إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين شرف الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا ولي Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka Allahumma sati bima wa'adtana Allahumma warzuqna lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sejak berjanji kalau Ibrahim apa Nabi kita lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masuk ke hari yang ke-14 di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Sebelum kita masuk ke bahasan lanjutan yang kemarin, untuk masalah Maulid ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering buka-buka di TikTok ya, atau sering buka di media sosial, banyak sekali berseliweran tentang Maulid ini. Hati-hati karena di dalamnya itu contoh kecil saja. Ada yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i tidak melaksanakan perayaan Maulid. Kenapa kita pengikutnya mengikuti siapa? Kok melaksanakan peringatan Maulid? Suka ada hati-hati. Ada yang mengatakan sahabat-sahabat Nabi zaman dulu tidak melaksanakan peringatan Maulid. Kenapa kita sok-sokan melakukan perayaan Maulid? Hati-hati dengan informasi seperti itu, Bapak. Wajar saja tabi'in, sahabat
tidak melakukan itu. Kenapa? Rasa cintanya tiap hari kepada Nabi terus terukir dalam kolbu. Tiap menit, tiap detik mereka selalu ingat dengan Nabi. Tidak mau jauh-jauh dengan Nabi. Kita yang lahirnya belakangan ini jauh dengan sahabat, jauh dengan tabi'in. Kadang-kadang rasa cinta harus di-trigger. Kadang-kadang rasa cinta harus diceritakan, dikisahkan zaman-zaman dulu. Supaya apa? Supaya kolbu kita mencintainya. Inilah salah-satunya. Dan maulid ini adalah khususnya bab cinta, bab mahabbah. Sehingga kalau cinta tidak perlu dalil, kalau udah senang tidak perlu dalil. Inilah bab-bab cinta ini, Bapak Ibu. Sehingga kalau benar cinta, ketika melaksanakannya akan terasa indah. Tidak perlu dengan yang menggunakan dalil-dalil yang terlalu gitu ya. Itu masalahnya. Terus kemudian Bapak Ibu, maulid itu apa? Maulud itu apa? Kita benarnya nyebutnya maulid apa maulid gitu. Kalau kita ambil dalam tata bahasa Arab, grammar bahasa Arab, itu diambil dari kata walada. Walada yalidu, bahwa walidun, wadaka mauludun. Jadi maulud itu isim maf'ul. Apa isim maf'ul? Isim maf'ul itu objek. Seperti walada melahirkan, berarti maulud yang dilahirkan. Berarti kalau kita menyebut maulud, itu sebetulnya kita sedang menceritakan nabinya gitu. Jadi maulud itu nabinya. Kalau maulid itu masuknya isim zaman dan isim makan. Wadaka mauludun, maulidun, miladun. Jadi maulid itu maksudnya adalah isim zaman, tempat lahir nabi. Berarti kalau menyebut maulid itu lagi menceritakan nikah atau isim tadi isim makan atau isim zaman, waktu. Jadi ketika menyebut maulid itu artinya waktu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang menyebut maulid, kita sedang menceritakan waktu dulu kelahiran Nabi gitu. Kalau ada yang menyebutkan maulud, itu lagi menceritakan nabinya, begitu ya. Miladun dan yang terakhir isim alam, milad. Jadi sebetulnya milad itu isim alam, tapi kadang kita suka ulang tahun milad. Padahal itu isim alam, alam melahirkan, milad, alam melahirkan. Tapi tidak apa-apa, sama seperti kita. Saya sering ulang-ulang kalau naik angkot, kalau mau berhenti bilangnya kiri, udah paham berhenti gitu, padahal itu nyebutnya kiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maulud begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan mauludan, itu lagi menceritakan Nabi. Kalau maulid itu adalah tempat dan waktu dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi lahir, siapa yang senang? Siapa yang bahagia dengan kelahiran Nabi? Ternyata yang bahagia, yang senang dengan kelahiran Nabi, seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta bertasbih menyambut lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu saja yang benci, hanya satu saja yang tidak menginginkan. Siapa? Dialah iblis. Iblis benci dengan kelahiran Nabi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu semuanya, kita masuknya yang mana?
Ibaratnya gitu. Tentu kita ingin termasuk orang yang senang, bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus sejarah Maulid itu kapan? Nah, ini selalu pertanyaan yang selalu ditanyakan di media sosial seperti itu. Imam Asy-Syafi'i tidak melakukan perayaan Maulid. Kenapa kita melakukan perayaan Maulid? Kapan itu perayaan Maulid itu dilaksanakan mulainya? Perlu Bapak Ibu tahu, banyak sejarah-sejarah yang mencatat, tetapi saya lebih mendekati ini, gitu ya. Kalau masalah sejarah banyak versi, tetapi saya lebih mendekati. Pertama kali dicetuskan Maulid ini, perayaannya itu pada waktu Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Beliaulah pemimpin yang menaklukkan Baitul Maqdis yang waktu itu sedang dipegang oleh bangsa Romawi. Pernah dengar yang namanya perang salib gitu ya Bapak? Nah, untuk membakar semangat umat muslim waktu itu, Salahuddin Al-Ayyubi berusaha untuk membakar semangat umat muslim dengan cara mengadakan maulid. Begitu. Apa di dalamnya? Diceritakan sirah-sirah Nabi, diceritakan sejarah-sejarah Nabi. Jadi sebetulnya kalau mau kita kembali lagi dengan perayaan Maulid, di dalamnya harus ada sejarah Nabi, begitu. Karena dari awalnya itu munculnya sejarah Nabi diceritakan. Setelah diceritakan timbullah rasa cinta kepada Nabi. Sehingga dengan rasa cinta itu mau berkorban. Untuk apa? Untuk berperang di jalan Allah. Gitu. Ini Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau di barat itu terkenalnya Salahuddin Al-Ayyubi itu Saladin. Kalau di film-film itu namanya Saladin. Gitu ya. Nah, tetapi waktu zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, Bapak Ibu semuanya, itu perayaannya cuma sekali, kemudian menyerang Baitul Maqdis, kemudian didapatlah Baitul Maqdis kembali lagi ke pangkuan umat muslim, cuma sekali. Yang kemudian diteruskan di tahun abad ke-7, 600 sampai 700 Hijriah, ketika khalifahnya mulai berganti dari Bani Abbasiyah menjadi Turki Utsman. Di sana ada seorang sultan yang bernama Sultan Al-Mudzaffar. Disinilah mulainya ada Maulid. Sultan Al-Mudzaffar kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi beliau lebih lagi, disiapkanlah makanan yang sangat banyak. Kemudian pemuka-pemuka agama yang ada di negeri itu diundang semuanya. Kemudian dibacakanlah sirah-sirah Nabawi, perjalanan Nabi. Jadi ketika Sultan Al-Mudzaffar ini melakukan maulidnya tiap tahun, berbeda dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ketika Sultan Al-Mudzaffar ini melakukan maulid, beliau mengundang seluruh rakyatnya, pemuka-pemuka agamanya untuk merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk membakar semangat, begitu. Jadi intinya kalau kita mau maulidan gitu ya, mau muludan begitu, kalau mengembali kepada sejarah minimal ada 4. Kalaupun di kitab-kitab sama ada 4. Mana yang 4 itu? Yang pertama baca Quran. Ketika kita baca Quran niat muludan itu juga udah sah gitu ya. Kemudian yang kedua baca sholawat.
baca salawat kepada Nabi. Ketika membaca salawat, niatkan meludah, itu juga sah. Kemudian yang ketiga, sedekah. Ada makanan. Kenapa? Karena zaman dulu Sultan menyiapkan makanan. Kalau kita mau mengikuti para alim ulama atau orang-orang yang soleh zaman dulu, gitu. Dan yang keempat, membaca perjalanan atau sejarah Nabi, gitu ya. Bahkan ada pula ulama yang mengatakan empat-empatnya harus ada. Kalau mau maulidan, empat-empatnya harus ada. Nah, hari ini kita sejak maulidan, tadi kita sudah baca Quran Al-Fatihah beberapa kali kita baca. Sudah termasuk. Kemudian baca sholawat kita sudah. Kemudian sirah Nabi ini lagi diceritakan sejarah Nabi. Nah, makanan ada, alhamdulillah ini ada. Alhamdulillah ada. Insya Allah ada. Nah, tapi tidak semua ya. Bios yang penting ayah, insya Allah. Nah, ini alhamdulillah sejak maulidan nawaitu takdiman atau takriman bagi maulidi Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sultan Al-Mudaffar, karena seringnya dia melaksanakan maulid tiap tahun, kemudian dia dihadiahi oleh seorang penyair. Seorang penyair menghadiahi Sultan Al-Mudaffar sebuah buku. Ternyata di bukunya itu, kalau zaman dulu itu bahasa puitis, syair-syair begitu ya. Kalau zaman sekarang nggak ngetren lagi syairnya. Sekarang ngetrennya zaman medsos. Kalau zaman dulu yang lagi ngetren seperti ini, medsos ini adalah syair-syair. Ada yang buat syair itu udah dianggap sudah berpengetahuan luas, begitu ya. Kalau zaman sekarang itu medsos. Ya. Nah, diberikan sebuah hadiah dalam bentuk buku, yaitu Sirah Nabawi dan syair-syair dalam. Nah, dari sinilah kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam An-Nawawi kemudian menuliskan bahwa maulid itu boleh dilaksanakan oleh umat muslim sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani itu merupakan Syafi'iyah, pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Sehingga kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i tidak merayakan, iya, Imam Syafi'i lahirnya itu di angka 200 Hijriah. Ini perayaan Maulid pertama kali secara kenegaraan itu sekitar tahun 700 Hijriah begitu. Gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita itu paham seperti apa. Imam Asy-Syafi'i itu levelnya masih tabi'in gitu. Levelnya cinta kepada nabinya itu setiap detik, setiap saat itu udah cinta kepada nabi. Ini di level 700 Hijriah, umat muslim sudah mulai ketika mau berperang agak berpikir dua kali, maka dibakar semangatnya dengan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisahnya, itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita maulidan, sebetulnya untuk membakar semangat kita, cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman masalahnya bagaimana kita bisa cinta kalau tidak tahu sejarahnya. Tapi alhamdulillah kita sering baca sejarahnya. Apa sejarahnya? Dalam kitab Al-Barjanji. Itu sejarah Nabi. Tiap minggu kita baca, tiap malam Jumat kita baca. Cuman masalahnya nggak ngerti sih. Tapi tidak apa-apa, insya Allah ada barokahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saran saya memang pas yang Al-Barjanji itu. Kenapa? Karena Al-Barjanji itu lahirnya
atau ditulisnya pada tahun 1100 Hijriah. Jadi sekarang 1400, jadi 300 tahun yang lalu. Barzanji itu baru ditulis, gitu ya, baru ditulis 300 tahun yang lalu. Di dalamnya Al-Barzanji kisah Nabi dari dilahirkan sampai Nabi wafat ada di dalam itu semua, gitu ya. Nah, kemudian dari sinilah para wali songo kemudian menerapkan itu semua di mana di daerah Jawa sana, gitu ya, dengan ada Barzanji dibaca makanya kalau di Jawa itu lebih ini Maulid Al-Barzanji, gitu ya, sehingga di sini kita Maulid Al-Barzanji alhamdulillah dilanjutkan insyaallah, walaupun ada Maulid Diba, Maulid Simtudoro sama, tetapi yang paling tua di sini, yang paling ini di awalnya itu adalah Maulid Al-Barzanji di dalamnya. Nah, para wali songo itu berusaha untuk memasukkan Islam di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya, kemudian yang beragama Hindu ataupun Buddha, sehingga berusaha memasukkan yang namanya syahadatain, begitu ya, 2 syahadat. Itu bahasa Jawa karena keluh dalam bicaranya, makanya disebut dengan sekaten, gitu. Jadi sekaten itu dari bahasa syahadatain. Ini orang Jawa pasti tahu dari sekaten. Kemudian ketika mau masuk ke masjid itu harus masuk ke dalam sebuah tiang, begitu. Tiang itu ketika masuk ke sana itu dianggapnya sudah mau bertobat, kemudian mengucap sekaten atau syahadatain. Makanya masuk ke dalam itu ketika sebuah kayak tiang 2 itu disebut dengan Allah mengampuni, gofuro, mengampuni, gofuro mengampuni. Bahasa kitanya adalah gapura, gitu. Makanya disebut gapura. Padahal dari zaman dulunya itu adalah kecerdikan atau kecerdasan daripada para wali songo, gitu ya. Nah, bagi kita Bapak Ibu semuanya, untuk acara Maulid ini laksanakan segimana sebanyak-banyaknya, gitu ya. Kalau di rumah saya biasanya tiap rumah itu ada Maulid. Rumah ini malam ini di sini, malam besok di rumah siapa, gitu ya. Kalaupun di sini ada Maulid, di sana ada Maulid, tidak apa-apa, hadiri saja. Kenapa? Karena Maulid itu untuk meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalaupun mau berdasarkan dalil yang mengarah ke sana, itu yang khusus tentang Maulid itu tidak ada yang terlalu khusus, gitu. Tetapi ada sebuah riwayatnya, Bapak Ibu, sering saya sampaikan bahwa dahulu ada yang namanya paman Nabi. Paman Nabi itu bernama Abu Lahab. Kenal Bapak Ibu Abu Lahab? Dedengkotnya orang kafir, dedengkotnya orang Quraisy yang menyuruh masyarakat Quraisy untuk beribadah dan menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal, kepada patung. Nah, dulu dia itu punya budak itu bahasa sekarang itu punten asisten rumah tangga, gitu. Punya budak yang bernama Suwaibah, gitu ya, yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini suatu ketika pergi ke rumah Sayyidah Aminah yang sedang mengandung 9 bulan. Ketika sedang mengandung 9 bulan, kemudian lahirlah seorang anak yang ditunggu-tunggu oleh alam semesta, bayi yang lahir, yaitu baginda Nabi SAW. Kemudian Suwaibah ini lari dengan secepatnya pergi menemui tuannya, yaitu Abu Lahab. Pergi, kemudian sampailah kepada Abu Lahab
Wahai Tuanku, aku ingin memberikan kabar kepadamu. Kabar apa? Wahai Abu Lahab, adik iparmu yaitu Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang putra, telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang putih, yang ganteng begitu ya, yang tampan. Ini Abu Lahab, Bapak Ibu, mendengar Suwaibah berkata seperti itu, sangat senang, bahagia mendengar itu. Kemudian Abu Lahab berkata dan menyeru kepada semua orang yang ada di sana, wahai kaum Quraisy, wahai kaumku, kata Abu Lahab, hari ini aku sangat senang, hari ini aku sangat bahagia, sehingga kebahagiaanku ini akan aku siapkan makanan di rumahku, makanan yang sebanyak-banyaknya. Silahkan kalian semua datang ke rumahku, gratis, mau makan sepuasnya, gitu ya. Kalau bahasa sekarangnya all you can eat, gratis, silahkan datang ke rumahku. Itu kata Abu Lahab. Akhirnya datang ke rumah Abu Lahab, makan makanan, semuanya disiapkan, banyak makanan, gitu ya. Ketika sedang lagi makan seperti itu, banyak yang bertanya, Abu Lahab, kenapa engkau begitu senang hari ini? Kata Abu Lahab, aku senang karena adik iparku telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan karena senangku ini diberitahu oleh Suwaibah budak, maka dengarkanlah wahai kaum Quraisy, hari ini, mulai detik ini, Suwaibah aku bebaskan, bukan jadi budakku lagi. Begitu. Jadi Suwaibah dibebaskan. Jadi waktu itu saking senangnya Abu Lahab membebaskan Suwaibah, kemudian menyiapkan makanan yang sangat banyak untuk seluruh kaum Quraisy supaya bisa makan di rumahnya. Itu senangnya Abu Lahab. Cuman masalahnya senangnya sekali. Kenapa? Karena kalau pas sudah dewasa Nabi justru jadi musuh lagi. Karena Abu Lahab itu. Tapi senangnya itu waktu lahirnya itu senang, bahagia sekali. Dan ternyata Bapak Ibu, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan, boleh dicek di googling, boleh, itu sudah banyak gitu ya. Ibnu Abbas menceritakan suatu ketika dia, sahabat Nabi itu, bertemu dengan keluarga Abu Lahab. Kemudian pas bertemu dengan keluarga Abu Lahab, dia menceritakan, wahai Ibnu Abbas, aku bermimpi mimpinya Abu Lahab. Aku bermimpi Abu Lahab dan sedang disiksa waktu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Lahab berkata kepada keluarganya itu, aku tidak merasa paling nikmat sekali kecuali hari Senin. Kata Abu Lahab, ketika disiksa itu hari Senin khusus untuk Abu Lahab diangkat, siksanya diringankan. Itu paling nikmat, kata Abu Lahab di dalam mimpinya itu. Kenapa? Kemudian Abu Lahab mengatakan, karena aku bahagia, gembira ketika dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, walaupun sekali gembiranya. Ini Abu Lahab saja yang kafir, gembira atas kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali, itu diringankan azabnya. Pertanyaannya, apalagi umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umatnya senang, gembira atas kelahiran Nabi. Tiap tahun kita gembira, bahkan bagusnya tiap hari kita gembira. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, Allah merahmati kita, dan Nabi mengakui kita sebagai umatnya beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada sebetulnya ada 5 dalil lagi. 5 dalil lagi. Tapi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya tidak bisa sampai dan kebetulan ada acara di sebelah sana gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, cukup segini dulu, insya Allah nanti dilanjutkan lagi tentang maulid ini. Insya Allah minggu depan kita akan bahas lagi tentang maulid berjanji, karena di dalamnya terdapat untayan-untayan kata yang tidak hanya sejarah, ketika dibaca itu menggetarkan hati. Kenapa? Karena di dalamnya ilmu ma'rifat tingkat tinggi gitu ya. Ketika kita membacanya bukan hanya sejarah, tetapi rasa ilmu ma'rifat kita insya Allah akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hapunten Pak Nesa, hapunten pilih ya, hapunten insya Allah mudah payung di olajan. Maka jangan ditutup seperti biasa dengan zikir hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi maka tertentu hajat masing-masing. Ya Allah ya Allah.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diberi balas kecelakaan sakit baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.